Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafda Fahmi 191404019 akan mempresentasikan materi tentang variansi dan kovariansi, yaitu dalam memenuhi tugas statistika matematika. Baik, langsung saja kepada materi pertama, yaitu variansi. Dalam statistik, variansi adalah penyebaran kumpulan data di sekitar nilai rata-ratanya. Varian digunakan dalam statistik untuk menggambarkan penyebaran antara kumpulan data dari nilai rata-ratanya. Variansi dihitung dengan mencari rata-rata tertimbang probabilitas dari deviasi kuadrat dari nilai yang diharapkan. Masuk kepada definisi secara matematika. Misalkan X berubah acak dengan distribusi peluang Fx dan rataan mu, variansi X adalah variansi sama dengan E, X dikurang rataan kuadrat sama dengan sigma X, X dikurang rataan kuadrat Fx bila X diskrit, dan variansi sama dengan E, X dikurang rataan kuadrat sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga Fx dx bila X-nya kontinu, di mana akar positif variansi disebut simpangan baku. Teorema 3.2. Teorema 3.2 yaitu tentang variansi peubah acak X adalah di mana variansi sama dengan E, X kuadrat dikurang rataan kuadrat. Nah, untuk membuktikannya, untuk hal diskrit dapat ditulis variansi sama dengan sigma X dikurang rataan kuadrat Fx sama dengan sigma X, X kuadrat dikurang 2 mu X tambah mu kuadrat Fx sama dengan sigma X, X kuadrat Fx dikurang 2 mu sigma X Fx tambah mu kuadrat sigma Fx, karena mu sama dengan sigma X Fx menurut definisi dan sigma Fx sama dengan 1 untuk distribusi peluang diskrit, maka variansi sama dengan sigma X kuadrat Fx kurang mu kuadrat sama dengan E X kuadrat dikurang mu kuadrat. Untuk contoh soal pertama, itu kita ambil contoh soal yang mengenai diskrit, yaitu terdapat pada buku Ilmu Peluang Statistik halaman 111 nomor 2. Misalkan X berubah acak dengan distribusi peluang sebagai berikut. X-nya mulai dari min 2, 3, dan 5, sedangkan Fx-nya 0,3, 0,2, dan 0,5. Ditanya hitunglah rataan dan simpangan baku X. Baik, untuk penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan definisi dari 3.2 tadi. Sedangkan definisi 3.3, sedangkan untuk teorema 3.2-nya nanti akan kita jelaskan di soal selanjutnya. Yang pertama itu kita menentukan mu-nya terlebih dahulu. Mu sama dengan EX, kita kalikan X dengan Fx-nya sehingga menjadi min 2 kali 0,3 ditambah 3 kali 0,2 ditambah 5 kali 0,5 menjadi min 0,6 ditambah 0,6 ditambah 2,5 sama dengan 2,5. Dengan mensubstitusikan ke rumus di atas, maka variansinya sama dengan X dikurang rataan kuadrat Fx. Nah, sehingga X-nya yang pertama tadi negatif 2 dan rataannya kita dapatkan 2,5. Jadi negatif 2 dikurang 2,5 kuadrat dikali Fx. Fx dari negatif 2 yaitu 0,3 ditambah 3 dikurang 2,5 kuadrat dikali 0,2 ditambah 5 dikurang 2,5 kuadrat dikali 0,5. Sehingga hasilnya menjadi 6,075 ditambah 0,05 ditambah 3,125 menjadi 9,25. Karena yang ditanya simpangan baku,
maka simpangan bakunya adalah akar dari variansi, sehingga akar dari 9,25 sama dengan 3,041. Nah, untuk soal selanjutnya tuh di halaman 111 nomor 3, peubah acak X menyatakan banyaknya serpihan coklat pada sebuah kue mempunyai distribusi peluang sebagai berikut. X-nya dimulai dari 2, 3, 4, 5, dan 6, dan fx-nya 0,01, 0,25, 0,4, 0,3, dan 0,04. Untuk penyelesaiannya, karena di soal diminta menggunakan teorema 3.2 yang berbunyi variansi sama dengan E X kuadrat dikurang mu kuadrat. Maka kita cari terlebih dahulu rataannya. Mu sama dengan EX sama dengan, seperti cara yang tadi, kita kalikan 2 dikali 0,01 ditambah 3 dikali 0,25 tambah 4 kali 0,4 dan seterusnya sehingga menghasilkan 4,11. Nah, kita kuadratkan mu-nya sesuai dengan rumus, yaitu menghasilkan mu kuadrat sama dengan 16,8921. Selanjutnya, untuk EX kuadratnya, kita substitusikan lagi nilai X-nya dan kita kuadratkan 2 kuadrat dikali 0,01 tambah 3 kuadrat kali 0,25 dan seterusnya menghasilkan 17,63. Setelah kita dapatkan X kuadratnya, maka kita masukkan lagi ke rumus awal, yaitu variansi sama dengan EX kuadrat dikurang mu kuadrat. 17,63 dikurang 16,8921 sama dengan 0,74. Baik, selanjutnya masuk kepada contoh soal ketiga, yaitu tipe soal kontinu. Misalkan X menyatakan permintaan minyak goreng dalam liter menjelang hari raya. Fungsi padat dari X sebagai berikut. Baik, adapun penyelesaiannya ialah yang pertama kita mencari nilai mu-nya. Mu sama dengan EX sama dengan 2 integral 1 hingga 2 x kurang 1 dx sama dengan 5/3, dan kita cari nilai EX kuadratnya 2 integral 1 menuju 2x kuadrat x kurang 1 dx sama dengan 17/6. Jadi sehingga nilai dari variansinya ialah EX kuadrat dikurang mu sama dengan 17/6 dikurang 5/3, dikurang mu kuadrat. Jadi 17/6 dikurang 5/3 kuadrat sama dengan 1/18. Baik, selanjutnya kita masuk kepada teorema 3.3. Misalkan X peubah acak dengan distribusi peluang Fx, maka variansi peubah acak Gx adalah variansi Gx ialah sigma X, Gx dikurang mu Gx dikuadratkan Fx jika X-nya diskrit, dan variansi Gx sama dengan integral negatif tak hingga tak hingga Gx dikurang mu Gx dikuadratkan Fx dx jika X-nya kontinu. Nah, masuk kepada contoh soal 4. Dengan menerapkan dari teorema 3.3 tadi yang terdapat di soal halaman 112 nomor 9, dari simpangan baku peubah acak Gx sama dengan 2x tambah 1 dikuadratkan dari tabel berikut. Di sini ditampilkan nilai X-nya negatif 3, 6, dan 9, sedangkan Fx-nya 1/6, 1/2, dan 1/3. Nah, penyelesaian. Pertama, hitung rataan peubah acak dari 2x tambah 1 dikuadratkan yang menghasilkan nilai 209. Nah, setelahnya kita gunakan teorema 3.3. Kita substitusikan nilainya.
sehingga menjadi 58.560. Simpangan baku, karena yang ditanya dia simpangan baku, maka simpangan baku adalah akar dari variansi. Maka simpangan bakunya adalah akar dari 58.560 sama dengan 241,99. Nah, masuk kepada yang kedua, yaitu kovariansi. Apa itu kovariansi? Nah, dalam matematika, menurut definisi 3.4, misalkan X dan Y berubah acak dengan distribusi peluang gabungan Fx, Y, kovariansi X dan Y adalah sigma X, sigma Y, X dikurang mu X dikali Y dikurang mu Y dikali Fx Y bila X dan Y-nya diskrit. Dan kovariansi XY sama dengan integral negatif tak hingga menuju tak hingga X dikurang mu X dikali Y dikurang mu Y Fx Y dx dy bila X dan Y kontinu. Nah, kita masuk kepada teorema 3.4 tentang kovariansi, yaitu kovariansi dua peubah acak X dan Y dengan rataan masing-masing mu X dan mu Y diberikan oleh kovariansi XY sama dengan E XY dikurang mu X dan mu Y. Nah, di sini kita bisa melihat bukti dari teorema 3.4 tersebut. Nah, kita masuk contoh soal untuk teorema 3.4, yaitu terdapat dalam buku halaman 112 nomor 13. Carilah kovariansi peubah acak X dan Y dari soal 13 halaman 87. Nah, di sini yang ditampilkan hanyalah tabel dari X, Y, dan Fxy. Sehingga kita harus mencari dahulu nilai dari Gx dan nilai dari Hy-nya. Cara mencari nilai dari Gx-nya yaitu kita tambahkan. Misalkan untuk Gx yang pertama ini kita tambahkan 0 ditambah 1/5 tambah 2/15 sehingga menghasilkan nilai 1/3. Begitu juga dengan Hy, kita tambahkan 0 ditambah 1/6 ditambah 1/12 menghasilkan 1/4 dan begitu seterusnya. Baik, penyelesaian soalnya, menurut teorema 3.4, kovarian X dan Y adalah E XY dikurang mu X mu Y. Pertama, kita cari terlebih dahulu nilai E XY-nya. E XY sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai 3 dan sigma Y1 sampai 3 X Y Fxy. Nah, kita substitusikan nilainya 11 F11 sehingga menghasilkan nilai kita cari di sini nilai yang terbesar, yaitu di F22 sama dengan 1/9. Selanjutnya kita cari nilai mu X, kita cari juga nilai mu Y. Cara mencari nilai mu X sama dengan di variansi tadi, kita substitusikan nilainya sehingga di sini sudah kita dapatkan nilai mu X dan nilai mu Y-nya, yaitu mu X-nya 1,69 dan mu Y-nya 2,19. Jadi nilai kovarian XY-nya sama dengan E XY dikurang mu X mu Y sama dengan 1/9 dikurang 1,69 dikali 2,19 sama dengan 0,111 dikurang 3,7091 sama dengan negatif 3,5981. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.